Ya, Vicky, ini dipakai ya? Ya. Panjang kan? Panjang ya? Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, kita akan mendiskusikan ilmu nahu, matan al-jurumiyah yang kita sebut matan al-jurumiyah, dan matan al-jurumiyah ini matan al-ajurumiyah gitu ya, yang ditulis oleh Aslan Haji yang ma'ruf dikenal dengan Ibnu Ajurum. Dan ini sangat populer sekali ya di kalangan kita pemula di pesantren, di sekolah yang mempelajari bahasa Arab selalu memulai dengan kitab Muqaddimah Al-Ajurumiyah ini ya, termasuk ya kita di sini juga seperti itu gitu ya. Maka dalam beberapa pertemuan yang kita agendakan, kurang lebih 12 pertemuan, mudah-mudahan bisa menuntaskan karena ini sifatnya matan saja ya. Kita akan mendiskusikan lebih lanjut ya, mereview ya, memurajaah bagi antum yang sudah mempelajarinya gitu ya, keterangan ataupun penjelasan-penjelasan yang telah ditulis oleh Ibnu Ajurum gitu ya dalam kitabnya yang disebut dengan Matan Al-Ajurumiyah atau Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Baik. Untuk matan ini sendiri ya, untuk penjelasannya kita mungkin sebagian memakai dari syarah-syarah yang ada At-Tuhfatus Saniyah mungkin, dan kitab-kitab syarah yang lain, sangat banyak sekali ya syarah-syarah yang ada. Nah, untuk kesempatan ini kita memakai penjelasan-penjelasan yang memungkinkan untuk kita sampaikan, dan termasuk dalam modul ataupun bahan ajar atau bahan belajar yang sudah saya share ke Irfan, boleh di-share ke kawan-kawan di grup ya, itu sudah saya share. Itu sebagai ya salah satu pegangan lah ya kita katakan untuk memahami kitab Matan Al-Ajurumiyah tersebut, walaupun ini mengambil langsung dari kitab Tuhfatus Saniyah syarah Matan atau Al-Muqaddimah Jurumiyah. Baik. Pembahasan yang paling utama kita lihat terlebih dahulu, kita langsung masuk ke ininya ya, ke pengertian kalamnya ya. Apa itu kalam? Oke, sebelum masuk ke kalam, sebelumnya saya ingin kembali mencoba menyusun ilmu ataupun kaidah bahasa Arab yang terdiri dari nahu dan sharaf. Itu kita harus menempatkan ketika kita belajar nahu, itu kita belajar tentang taghyir awakhirul kalimah. Jadi merubah baris bentuk akhir kata, gitu ya. Sementara sharaf kita tasrif ya, dia merubah bentuk ya, bukan baris tapi merubah bentuk. Yang semula dia bentuknya kemudian dari fi'il menjadi isim, isim fa'il, isim maf'ul dan seterusnya. Sampai bina yang ada, bina ma'lum, bina majul dan seterusnya. Dan di sini karena kita membahas tentang kaidah nahwu, kita terbatas pembahasannya itu hanya pada perubahan ya, taghyir awal kalimah, atau yang kita sebut dengan pembahasan khusus secara khusus itu i'rabnya ya, i'rabnya. Dan itu fokus kita. Walaupun nanti pembahasannya itu akan mungkin saja dia akan melebar atau menyinggung hal-hal yang berhubungan dengan saraf, dengan tasrif ya. Karena memang secara kemunculan dasar pada mulanya tidak dikenal ilmu saraf gitu ya. Yang ada adalah ilmu nahu saja. Lantas setelah berkembang ilmu nahu, kemudian dipisah lagi kemudian ilmu sharaf dan lain sebagainya. Nah, untuk sejarah itu nanti bisa baca sendiri karena fokus kita di sini adalah pembahasan tentang ilmu nahu dan langsung pada poin pembahasan yang ada. Nah, salah satunya tujuan kita mempelajari ilmu nahu ya, bukan hanya kita yang ajam, orang yang non Arab, tapi orang Arab juga sangat membutuhkan ilmu nahu tersebut untuk memperbaiki ya kesalahan-kesalahan kita dalam pengucapan bahasa Arab tersebut gitu ya. Karena uniknya bahasa Arab, salah kita mengungkapkan satu kata baik dari sisi baris kemudian dari sisi perubahan tasrif yang ada, itu akan merubah makna gitu ya, akan merubah makna. Maka dari itu tujuannya di situ ya untuk menjaga, kalau di sini dituliskan as-samrohnya itu siyanatul lisan anil khata fil kalamil arabi ya gitu. Jadi menjaga lidah kita ketika kita bertutur bahasa Arab, kita mampu mengucapkannya dengan baik dan benar sebagaimana orang Arab itu sendiri mengucapkannya dengan fasahatul kalam atau dengan bahasa Arab yang fasihah, yang kita katakan yang fushah, yang kita katakan. Baik. Nah,
Untuk pertama kita lihat terlebih dahulu penulis menyebutkan di sini, kita bisa lihat di matannya, boleh dibaca di matannya. Coba siapa yang mau baca kalimat pertama mungkin bisa dibaca. Taib, di situ tidak ada pengertian kalamnya, al-kalamu tidak, dia waqsamu salasa langsung atau gimana? Coba. Oke. Itu yang paling muhim karena nanti sebelum kita berbicara tentang kata, kita harus menganalisis dulu apa yang dimaksud dengan kata, kalimat dan lain sebagainya. Oke, silakan. Tamam. Jadi di sini dikatakan oleh musannif al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Jadi ada 4 komponen di sini. Maka yang kita sebutkan kalam itu adalah al-lafaz, ya, yaitu lafaz, al-murakkab yang tersusun, ya, al-mufid, ya, memiliki makna sempurna, bil wad'i, dipahami maknanya langsung sebagaimana orang Arab memahaminya. Gitu ya. Maka di sini kunci di awal. Saat kita ingin mengetahui tata bahasa Arab, karena begini, berbicara tentang tata bahasa Arab, ini cukup panjang ya mic-nya ya. Oke. Berbicara tentang tata bahasa Arab, semua tata bahasa yang lain di dalam bahasa yang ada, itu kita mengenal komponen ya, komponen kalimat. Maka kan begini biasanya, dari urutan yang paling kecil biasanya, urutan paling kecil itu kita kenal huruf, ya. Ini semua dalam bahasa. Susunan beberapa huruf dia masuk dalam kata. Susunan beberapa kata masuk dalam kalimat. Benar ya? Susunan beberapa kalimat masuk dalam paragraf. Dan seterusnya. Paragraf nanti membentuk sebuah fasal, bab, dan lain sebagainya. Ya, itu. Nah, maka kita harus lihat komponen terkecil dulu untuk memahami, menganalisis setiap kata-kata. Ya, maka di dalam tata bahasa itu kita kenal paling tidak kita masuk di poin 1 kalimat. Gitu ya. Artinya sebuah kalimat adalah rangkaian beberapa kata yang punya makna. Itu bahasa sederhananya. Nah ya, jadi rangkaian kata, ya, rangkaian kata yang punya makna. Poinnya nanti di sini punya makna dan rangkaian kata. Ya, oke. Nih, kalimat. Ya, kalimat. Nah, nanti yang ada perbedaan yang signifikan maknanya dengan yang kita sebut dengan kata dan huruf di dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita naikkan di sini kalimat adalah rangkaian kata yang punya makna, ya kata adalah rangkaian huruf yang punya makna gitu. Huruf adalah bentuk-bentuk satuan alfabet yang dia diucapkan dan dipahami oleh penuturnya, begitu ya. Maka kita orang Indonesia punya alfabet A, B, C, D sampai Z, sama seperti alfabet yang digunakan bahasa Inggris, gitu ya. Nah, Arab punya alfabet juga yang kita sebut dengan huruf hijaiyah. Nah, semua itu harus terangkai satu sama lain. Maka harus ada rangkaian kata di sini, ya. Atau bahasa yang sederhana kita sebut dengan al-murakkab. Tersusun, terangkai. Maksud tersusun adalah begini. Ketika kita sebutkan bahasa ini adalah susunan dari I, N, I, benar ya? Nah, dia terangkai menjadi satu kesatuan dan dia punya makna. Bisakah kata itu rangkaian dari huruf tapi tidak punya makna? Bisa. Tapi dia tidak disebut dengan kata. Kita balik saja jadi ni. Ada maknanya? Tidak. Gitu ya. Atau kita balik saja jadi iin. Ada maknanya? Ada. Nama orang. Tapi tidak kita maksudkan ini. Paham ya? Sampai sini paham? Maka nanti disebut di sini murakkab dan dalam seluruh bahasa itu seperti itu. Maka dari itu di bahasa Arab juga kita mengenal yang disebut ketika kita katakan al-murakkab. Oke. Penghapusnya dari masker. Oke, nanti saja. Ya, kalau yang perlu dicatat, tapi tidak terlalu muhim untuk dicatat ya. Jadi ketika berbicara berbicara makna kalam di sini ya, ada komponen yang kita sebut dengan al-lafzu, al-murakkabu, apa lagi? Al-mufid
bil wad'i. Ini dia. Oke, fokus kita di sini dulu. Oke, ketika kita sebutkan kalam di dalam bahasa Arab, pertama kita sebut dengan al-lafzu. Al-lafzu, mesti dia al-lafzu. Yang kedua, kita sebut apa? Al-murakkab. Yang ketiga, mesti dia al-mufid. Yang keempat, mesti dia al-wada'. Nah, 4 komponen ini kita sebut dengan kalam. Artinya, kalau sebuah ungkapan tidak memenuhi salah satu dari 4 ini, gitu, tidak terpenuhi, maka dia tidak disebut dengan kalam. Ya, saya ulangi. Kalau sebuah ungkapan, tulisankah dia, perkataankah dia, tidak memenuhi salah satu dari rukun yang ini, ya, unsur yang ini, maka tidak disebut dengan al-kalam. Gitu ya. Nah, oke, sampai sini paham ya? Nah, maka nanti kita akan urai apa yang dimaksud dengan al-lafzu, al-murakkab, al-mufid, al-wad'i. Oke, baik. Misalnya kita lihat dalam penjelasan Tuhfatus Saniyah dan banyak dalam penjelasan kitab-kitab syarah yang lain, ya, itu bisa kita lihat ya, ketika penulis mengatakan al-kalam itu, ya, secara bahasa itu artinya ma tahsulu bisababihil faidah, yang punya faidah. Faidah itu artinya maksud, ya, baik dia secara lafaz, ya, ataupun yang bukan lafaz. Jadi secara bahasa seperti itu dikatakan, ya. Nah, makanya yang dimaksud dengan kalam itu adalah yang punya makna, ya. Al-kalam itu sesuatu yang punya makna. Akan tetapi, ya, menurut istilah nahwu di sini, ya, yang punya makna di sini baik nanti dikatakan harus memiliki 3 atau 4 unsur karena digabungkan, karena kalam di sini menurut ulama nahwu, ya, mesti dia yang pertama ayyakuna lafzan, harus berbentuk lafaz. Yang kedua ayyakuna murakkaban, harus tersusun. Yang ketiga ayyakuna mufid, yang harus dia memiliki makna. Yang keempat maudu'an bil wada' al-arabi, harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh bangsa Arab. Jadi ya, harus sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Arab itu sendiri. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau tadi yang disebutkan kalam secara bahasa, isyarat itu bisa kalam, khot itu bisa kalam. Isyarat ketika kita sebutkan kita mau tidur gitu, kita tidak ungkapkan, tapi bahasa isyarat kita mau tidur, itu kalam. Artinya saat pesan itu saat gerakan itu disampaikan, pesan itu sampai kepada penerima pesan, itu disebut kalam. Menurut bahasa, tapi tidak menurut ilmu nahwu. Makanya, atau tulisan. Nah, tulisan ini seperti ini disebut kalam. Nah, gitu ya. Ya, jadi isarah, kitabah, khat itu disebut dengan kalam. Tapi kalau untuk dalam bahasa Arab menurut istilah nahwiyin dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kalam itu, ya, ada 4 unsur di sana, ya, ayyakuna lafzu, wa ayyakuna murakkab, wa ayyakuna mufidan, wa ayyakuna wada'an, gitu ya. Maka disebut al-kalam wal lafzul murakkabu mufidu bil wad'i. Oleh karena itu tidak dikatakan kalam di sana, ya, kalau dia tidak berupa sautan mustamilan ala ba'dil huruf hijaiyah. Gitu. Jadi harus terdiri dari huruf hijaiyah. Itu baru disebut dengan kalam. Kenapa? Karena itu yang disebut dengan lafaz. Paham ya? Jadi contoh huruf a, ba, ta, sa hingga ya, ketika dirangkaikan ana fawal kalam. Ya, anta, kursi, ya, kursiyun, maktabun, dan seluruhnya yang di dalam kata-kata di dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalam. Kenapa? Karena dia lafaz. Tapi bukan kalam sempurna ya. Maksud dalam artian di sini lafaznya, jenisnya dia lafaz. Kenapa? Mustamilan ala ba'di ahruf hijaiyah. Gitu ya, huruf hijaiyah ya. Kalau kita sebut dengan bukan huruf hijaiyah, hadza laisa lafzan. Dia tidak disebut dengan lafaz. Nah, begitu ya. Oke, paham sampai sini? Baik. Berikutnya, selain yang disebut lafzan, dia harus kaunuhu murakkaban. Harus bentuknya murakkab. Murakkab itu apa? Yatarakkab min kalimatain fa aktsar. Gitu ya. Maka kalam itu baru disebut kalam nantinya bukan hanya kursi, tetapi harus ada tambahan, karena kursiun
Berapa jumlahnya? Berapa jumlah katanya? 1. Kita masih ada tambahan kata di sana, disebut saja hadza kursiyun. Gitu ya. Atau disebut kursiyuka. Gitu ya. Dan atau kursiyul mudarris. Nah, itu baru disebut dengan kalam komponen kedua. Tapi masih belum sempurna. Gitu ya. Masih belum dikatakan kalam. Tapi unsur dari kalam yang kita sebut dengan murakkab. Ya, yang terdiri dari 2. Jadi murakkab itu nanti kalau di sini saut ya, as-saut mustamil ala ba'di ahrufil hujaiyah. Yang kedua murakkab ya, murakkab min kalimatain ya. Murakkab min kalimatain. Ya, kalimatain fa aksar. Oke. Nah, begitu. Yang dimaksud min kalimatain fa aksar ini adalah ya ayat tarakkaba min kalimatain fa aksar adalah kalau misalnya kita sebut kursiyun. Oke, kursiyun ini masih 1 saut lafaz. Kita sebutkan kursi mustamilan ala ba'di ahrufil hijaiyah. Tetapi kalau misalnya kita mau kita sebut dengan yatarakkab tadi, maka kita harus sebutkan masalan kita tambahkan menjadi hadza kursiyun. Nah, ini sudah mufid, ini udah sampai unsur yang kelima. Oke ya, atau kita sebut dengan kursiyuhu dan lain sebagainya. Oke, sampai sini paham ya? Baik, berikutnya ini bisa ditaruh atau saya takut kurang panjang. Pendek ya? Aduh, saya nggak punya kantong. Di sini aja deh. Khair insyaallah. Baik. Oke ya. Nah, itu tadi disebut dengan murakkab. Maka di sini nanti contohnya banyak ya. Ini sebagai contoh saja. Nanti antum bisa Muhammadun musafir atau seluruh kata-kata yang kita sebut dengan jumlah mufidah. Gitu ya. Kalau di sini contohnya Muhammad musafir, al-ilmu nafi, ya bulughul mujtahid majid dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kita masuk komponen berikutnya yang disebut dengan mufidan. Apa kata mufidan di sini? Makna kaunihi mufidan ayyahsuna sukutul mutakallim alaih. Ya. Wa haitsu la yabqa sami' muntaziran li syai'in akhar. Jadi yang dikatakan mufid itu kalau misalnya mutakallim, kita yang berbicara, kita yang mengungkapkan kata tersebut, yahsunus sukut. Ya, artinya tidak perlu lagi. Artinya dia diam total ya. Yasunu sukutul mutakallim 'alaiha, tidak perlu ada ungkapan lain untuk memberikan penjelasan. Itu dikatakan mufid. Ya, maka dikatakan haitsu la yabqa sami' muntaziran li syai'in akhar. Jadi mustami'nya, orang yang kita ajak bicara, dia sudah paham, oh maksudnya ini. Itu yang baru dikatakan mufid, ya. Oleh karena itu masuk kepada persoalan yang kedua, ya. Saat kita menjelaskan kalam tadi mufid, ya, dikatakan di situ yahsunus sukut, ya, yahsun as-sukut alaiha. Maksudnya apa? Al-mutakallim alaiha. Jadi orang yang berbicara tidak perlu menambahkan kata lagi yang lain. Sebab apa? Orang yang mendengar sudah paham. Gitu. Nah, nanti tidak dikatakan kalam kalau dia ghairul mufidah. Makanya nanti ada disebut dengan jumlah itu jumlah ghairul mufidah. Atau sebenarnya kalau jumlah ghairul mufidah murakkab tapi tidak maksudnya tidak tersampaikan. Bahasa sederhananya begini. Nanti kalau dalam bahasa ya, tadi kita karena ada kelas bahasa Inggris juga. Nah, dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris nanti ada disebut dengan klausa. Ya, klausa itu nanti ada yang disebut dengan dependent. Dependent itu artinya dia butuh yang lain. Ini kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, ya. Ketika saya sampai, kira-kira mufidah tidak? Tidak. Ketika saya sampai, emang kenapa ketika kamu sampai? Ketika saya duduk di sini, gitu. Tetapi
Tetapi saya bingung, mufidah tidak? Tidak. Nah, itu yang disebut dengan klausa atau anak kalimat yang kita katakan. Dalam bahasa Arab juga seperti itu. Nah, kalau dia tidak sempurna, tidak mufid, katakan dia bukan kalam. Ya, masalah kita terjemahkan saja ya. Ya. Masalah kita contoh pakai ada adat syartiyah, masalah intajtahid. Hadza laysa kalam. Kenapa? Ghair mufid. Idza hadara ustaz. Tableh. Terus kenapa? Kalau misalnya gurunya datang, nah itu tidak katakan ghair mufid. Oleh karena itu di sini harus mufid. Harus bisa dipahami. Ya. Jadi selain dia bentuknya terdiri huruf hijaiyah, tersusun dari beberapa kata, harus bisa dipahami. Dipahami itu artinya pahami sempurna ya. Maka dikatakan hatta yahsun as-sukut al-mutakallim 'alaiha ya la yabqa sami muntaziran ila syai'in akhar. Ya. Jadi pendengar enggak nunggu lagi. Ya, iza hadara ustaz tableh. Gitu kan? Limaza iza hadara ustaz? Maza naf'al? Nah, itu disebut dengan mufid. Tamam? Baik, berikutnya al-wada'. Nah, ini juga penentu. Nah, tidak cukup dia hanya sekedar mustamilan ala harful ujuiyah wa yatarakab min kalimatin fa'aktar wa yahsunu sukutu al-mutakallim alaih ya. Yang keempat dan ini menjadi penentu al-wada'. Ma mana wada' lugatan? Wada' meletakkan. Bahasa kita ya. Ya, wada' meletakkan, menaruh. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah nanti yang dimaksud dengan wada' ini banyak digunakan ya. Usul fikih juga pakai bil wad'i. Bil wad'i itu maknanya dengan hukum wada' ya. Hukum wad'i itu artinya hukum yang kemudian status hukumnya dipengaruhi oleh sebab dan akibat yang lain. Kalau di dalam usul fikih ya. Nah, tapi kalau di dalam bahasa Arab berbeda lagi. Wada' ini beda lagi. Nah, wada' di sini dimaksudkan adalah ya. Wada' yang dimaksudkan di sini adalah makna kaunuhu ya, makna kaunihi mawdu'an isim maf'ul dari kata wada' ya, bil wad'i arabi an takuna alfaz al-musta'mala fil kalam min al-alfaz allati wada'atha al-arab lid-dalala ala makna min al-ma'ani. Maksudnya apa? Yang dimaksud dengan wada' di sini adalah kata tersebut yang menuliskan orang Arab, yang menggunakan orang Arab, dan orang Arab juga memahami kata tersebut. Apa kira-kira? Kalau misalnya antum ditanya, bagaimana kira-kira maksudnya tersebut? Yang nulis orang Arab, oke, yang menggunakan orang Arab, dan dipahami oleh orang Arab tersebut. Gimana kira-kira? Hah? Standar Arab. Ya, standar Arab. Kira-kira gimana maksudnya contohnya? Ayo, gimana kira-kira? Gimana kira-kira maksudnya? Ya, sederhana saja. Sederhana saja. Baik. Contoh. Kalau antum mau bilang rambutan, bahasa Arabnya apa? Antum bilang apa? Kalau antum di pondok bahasanya sederhana. Abu Sya'rin. Pertanyaannya, orang Arab paham nggak? Hah? Sate. Apa itu? Bahasa Arabnya apa? Hah? Ya kalau misalnya orang Arab ada dengan istilah khusus yang mirip sama walaupun tidak disebutkan. Apa? Daging bakar itu di depan tuh banyak. Hah? Apa istilahnya? Ya. Nah, kalau ada istilah penggunaan khusus itu bisa digunakan menurut mereka gitu ya. Nah, tapi tidak bisa kita translatekan dari bahasa kita ke bahasa mereka ada kalau memang mereka tidak memahaminya secara khusus ya, kecuali itu menjadi musta'arabah. Masalan ya, kata-kata yang bukan Arab ya mu'arrabah ya. Jadi kata-kata yang bukan Arab dijadikan oleh bangsa Arab menjadi bahasa Arab, dan banyak sekali contoh di Mesir
Gitu. Banyak sekali dari bahasa-bahasa asing. Gitu. Masalah contoh yang lain, banyak dalam bahasa Arab. Contoh, Mesir itu bilang meja apa? Hah? Tidak, tarabeza. Antum nggak akan temui tarabeza itu dalam bahasa Arab. Tarabeza nggak akan temui antum. Ya. Dan banyak kata-kata yang lain. Saya lupa apakah dari Prancis atau dari bahasa Italia, saya lupa ya. Itu dari bahasa asing. Lalu kemudian lift, asansir. Itu kan dari bahasa Arab. Gitu ya. Bahasa Amiyah yang dipakai. Kenapa? Karena pengaruhnya dari bahasa asing dan itu bukan bahasa Arab. Dan dia tidak disebut dengan bil waqi sebab dia tidak disebut dengan bahasa fusah. Ya. Sama halnya kemudian masalah ya. Nah, contoh hati-hati di jalan. Kalau kita bahasa pondoknya apa? Kolbun fit thariq. Orang Mesir paham? Nggak paham, gitu ya. Nah makanya dikatakan di sini kal farsi, wat turk, wal barbal, wal faranj, ya bahasa apapun atau bahasa yang bukan bahasa Arab itu tidak dikatakan bil wati. Kenapa? Karena dia bukan lafaz yang digunakan fil kalam minal alfaz allati wada'at al Arab. Bukan orang Arab yang buatnya, gitu. Kecuali yang dia Arabnya mu'arrabah atau musta'arabah, yang dia diadopsi, yang dia diserap menjadi bahasa Arab. Ya, contoh masalah banyak kata-kata banyak yang diserap bahasa Arab, gitu. Contohnya apa? Kata televisiun, tilfaz, ya, telepon, banyak sudah ma'ruf. Nah itu menjadi bahasa Arab karena sudah digunakan oleh orang Arab, gitu. Mafhum ya? Nah itulah yang kita sebut dengan bil wada, ya. Wada itu artinya diletakkan. Tadi dikatakan yang masukkan dengan diletakkan apa? Ya, yasta'milu digunakan oleh orang Arab, ya, au yastakhdimu, yasta'milu wa yastakhdimul Arab. Ya, yasta'milul Arab, ya, wa yastakhdimuha, kayak dikatakan di situ ya, lidalalah makna minal ma'ani, ya, lidalalah makna minal ma'ani. Oke itu ya. Jadi nah ini komponen yang kita sebut dengan lafaz murakkab mufid bil wad'i. Dengan begitu sederhananya selalu kita temukan saat kita hadza talibun. Ini adalah kata, ya. Jaa Muhammadun. Ini adalah kata, ya, dan lain sebagainya. Bukan hanya kata tapi disebut kalimat ya dalam bahasa Indonesia. Itu ini merupakan kalimat yang merupakan kalam mufid, ya, kalam mufid. Baik. Untuk kalam pertama kita anggap selesai. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, tafadhol. Ini kan untuk kalam itu harus ada komponen yang tadi nih. Kalau misalkan saya pernah dengar ada sekalipun satu kalimat, kalau misalkan yang pertama yang berbentuk pertanyaan, jawaban dari pertanyaan, misalkan siapa Nabi akhir zaman, kemudian dijawabnya Muhammad, itu kan udah termasuk kalam. Terus satu lagi apa gitu lupa. Emang ada komponen seperti itu? Ya, karena pada hakikatnya dia adalah memenuhi 4 komponen ini. Bedanya nanti antara satu yang dia secara tertulis dia ada bariz, atau dia mustatir, atau dia bitakdir, gitu. Masalan man akhuka, hadza kalam mufid, ya, murakkab, ya, huwa lafzu, huwa al-murakkab, ya, huwa al-mufid bil wada'. Man rabbuka, man akhuka, masalan man akhuka. Jawabannya sederhana, Ahmad. Hadza laysa kalam. Tab, limadha? Limadha anta qulta hadza laysa kalaman? Sederhana dia jawab, hadza laysa murakkab. Muhammad kalimah wahda yani. Cuma satu kata di situ Muhammad. Sementara yang dimaksud dengan komponen itu adalah mesti murakkab. Dan itu tidak murakkab. Jawabannya kira-kira benar atau salah? Sesuai nggak? Kalau misalnya ada yang mengatakan itu bukan kalam, antum sepakat tidak? Ya. Kenapa? Hah? Karena sudah memberikan pemahaman. Tapi satu kata.
Muhammad. Masal man akhuka. Antum nanya ke saya, man akhuka? Muhammad. Baik. Maka jawaban saya itu kalam tidak? Kalam. Kenapa kalam? Karena ada nggak 4 komponen tersebut? Berarti bukan kalam dong? kalam takdir gitu. Hah? Hah? Kan. Gimana? Ada pengecualian sih. Pengecualiannya gimana? Maksudnya tadi yang disampaikan ada pengecualian yang pertama jawaban dari pertanyaan ataupun yang berbentuk perintah gitu. Idhab. Sekalipun tidak memenuhi komponen yang 4 itu, tapi itu udah kalam gitu. Betul tidak? Iya. Sebenarnya bukan tidak memenuhi dengan memenuhi ya. Semua terpenuhi. Cuma nanti dalam bahasa Arab itu ada takdiri namanya. Ada yang memang dia secara baris kenyataan dia bisa terlihat atau yang dia tidak terlihat seolah-olah ditakdirkan dia ada. Uktub masalan izhab itu bukan satu kata. Ya, izhab anta. Man akhuka Muhammad itu bukan satu kata. Karena ada takdir di situ yang mubtada'nya dimahzuf. Apa itu? Akhi. Akhi Muhammadun. Cuman tidak ada masalah ketika disebut dengan Muhammad. Mahfum ya? Nah, semua kalam komponennya itu adalah yang 4 ini. Gitu ya. Dia mesti tersusun. Itu disebut dengan kalam mufid. Gitu. Jadi kalau ada yang ngedebat, kenapa gak porokat? Sebenarnya ada gitu. Ada takdiri. Tapi sebenarnya ada cuma Iya. yang terlihat aja. Cuman tidak dicantumkan karena secara kaidah seperti itu. Ketika untuk jawaban maka mubtada'nya itu mahzuf. Gitu. Kan jawabannya kan yang sempurna man akhuka akhi Muhammadun. Man akhuka Muhammad. Gitu ya. Itu sama juga dengan izhab. Asluhu izhab anta. Tapi tidak perlu. Maka nanti dalam dhamir itu namanya wujuban ya, mustatiran. Gitu. Jangan disebut. Bolehkah kita menyebut izhab anta? Boleh. Tapi anta kedua bukan jadi maf'ul, melainkan jadi apa? Taukid. Izhab anta ya rajul. Izhab anta. Maka antanya itu bukan jadi maf'ul. Gitu. Tetapi dia jadi apa? Taukid karena memunculkan dhamir yang wujuban mustatirron. Gitu. Baik ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Untuk membedakan yang takdiri supaya nggak takdiri itu Ya, nanti ada rumusnya, ada kaidah sebenarnya. Ada beberapa hal yang memang harus wujub, ada beberapa yang harus dia jawaz, boleh jawaz. Nah, gitu. Baik, ini untuk menjawab pertanyaan tadi ya, yang dikatakan kalam itu terdiri dari 4 komponen, al-lafzul murakabul mufid bil wada'. Maka setiap yang disebut dengan kalam itu ada. Kalam ini dalam bahasa Indonesia kita perkataan ya. Perkataan. Beda lagi dengan kalimat, beda lagi dengan jumlah. Ini harus untuk bedakan. Ketika disebut dengan kalimatun, dia kata. Kalimatun, kalimatani, ya, au kalimat, awil kalim, ya. Nah, lalu kemudian jumlah. Jumlah itu ya nanti disebut dengan jumlah mufidah fawal kalam. Ya, jumlah itu kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimatun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Oke, jumlah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya kalimat. Itu yang ya, kadang suka terbalik-balik kita. Gitu ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin bertanya kembali. Untuk bilwati itu anak sebenarnya malah baru tahu di sini. Kalau dulu bilwati itu penjelasannya dengan sengaja. Ya, dalam beberapa penjelasan antum lihat di Kawakib Duriyah. Jadi orang yang mengigau tidak disebut dengan kalam. Ada penjelasan keterangan ulama nahwu seperti itu. Nah, gitu. Nah, kalau dalam penjelasan yang saya sebutkan itu merujuk dari kitab Tufatus Saniyah, itu dikatakan antum lihat nanti kal faras wat turk wal barbal wal faranj la yusamma fi hurufi ulama al-arabiyah kalaman.
Jadi bahasa-bahasa asing yang bukan bahasa Arab itu tidak disebut dengan kalam. Gitu. Nah, kalau antum lihat penjelasan di Kawakib Durriyah itu kan sarah juga, sarah Matan Jurmiyah kan, Al-Kawakib Durriyah itu dia termasuk. Jadi kal-irma dan lain sebagainya itu tidak disebut dengan kalam. Nah, gitu. Ya, itu kembalilah dari penjelasan keterangan ulama mufassirun ya. Yang kita pahami di sini ya namanya dari sisi ilmu itu kan nazari ya. Sepanjang dia tidak bertentangan logika kebahasaannya, tidak ada masalah. Nah, gitu. Nah, tapi saya lebih condong kepada penjelasan yang di sini. Gitu, daripada yang di di penjelasan misalnya di Kawakib Durriyah gitu. Karena contoh orang ngigau, kalau dia pakai bahasa Arab, kira-kira kalam tidak? Kalam, gitu. Ya, masalahnya, misalnya, ana la azhab gitu, orang Arab sendiri ya, la azhab, musaiz ya, musaiz aruh gitu bahasa Amiyahnya gitu ya. La uridu dhihab masalah. Dia pakai bahasa Arab. Fahadha kalam. Ya, kenapa? Dia pakai bahasa Arab. Ya. Dan dia mufid. Gitu kan? Cuman tidak dimaksudkan dengan unsur kesengajaan saja. Maka dijelaskan sebahagian dalam pengertian itu al-wada' di sini adalah unsur kesengajaan. Tapi kalau merujuk dari kitab ini, saya sepakat dengan yang dari kitab ini karena memang begitu. Kalau kita ngomong pakai bahasa asing atau bahasa Arab yang diarabkan, bahasa Indonesia yang diarabkan, hadza laisa kalaman. Rambutan Abu Sya'rin, durian Abu Syaukin. Selama orang Arab tidak i'tirab dengan kata tersebut, maka itu laisa kalaman. Nah, gitu. Walaupun terjemahannya bahasa Arab. Nah, gitu. Malu-malu kucing, haya kitun. Bahasa laisa kalaman. Meskipun bahasa Arab. Ya, atau terlebih lagi dia bukan bahasa Arab. Dia kan dia dipakai dalam dituliskan bahasa Arab tapi dia bukan bahasa Arab. Masalah. Kita menyebutnya dengan Arab Melayu atau Arab Pegon atau Arab Jawi. Walaupun kita tulis dengan aksara Arab, orang Arab bisa membacanya tapi tak paham dia. Hadza laisa kalaman. Itu maknanya bil wada'. Gitu. Nah, itu yang saya pahami. Wallahu a'lam ya. Kalau misalnya ada pemahaman yang lain, ya mungkin ala hasab nazariyat ya. Tergantung teorinya, bagaimana teori kebahasaan yang ada. Nah, gitu. Ya, ini Tufa ini yang ngarang ini adalah salah satu masyayikh Azhar ya, salah satu ulama Al-Azhar dan sangat populer di Mesir dan di beberapa negara Timur Tengah. Sementara kalau di Indonesia itu kita levelnya biasa dari Matan Jurmiyah itu ke Kawakib, salah satunya Kawakib, dan beberapa pondok-pondok modern itu maka yang sekarang yang singkat seperti apa Fuad Ni'mah, Mulakhas gitu kan, atau Naul Wadih ya dan lain sebagainya gitu. Nah, intinya bagi kita, itulah untungnya kita belajar di Mesir ini ya. Jadi wawasan kita makin bertambah dan nazariyat. Jadi ilmu itu nazari ya. Ilmu itu nazari. Yang namanya nazari itu berasal dari kata nazar. Nazar itu apa? Melihat. Tergantung cara pandang ilmuwan atau ulama tersebut melihat satu persoalan dan dia diteorisasikan. Gitu. Selama teori yang dibuatnya itu logis, masuk akal dan diikuti oleh ulama-ulama yang lain, maka dia disebut dengan mu'tamad. Dia boleh dipakai. Walaupun nanti ikhtalafan nuhat, ya ikhtalafal ulama, hadza yani adi. Nah, gitu. Jadi makanya silakan saja mau pakai teori yang mana. Gitu. Prinsipnya begitu ya. Nah, gitu. Baik, silakan kalau ada yang ingin tanyakan yang lain. Oke, jadi 4 komponen itu sudah ya, sudah kita ketahui. Oke. Ya, saya sudah beri catatan di situ. Nanti antum silakan baca saja, ya. Baik, sekarang kita masuk anwa'ul kalam. Baik, anwa'ul kalam. Apa di situ dikatakan oleh musannif As-Sanhaji?
Taib. Nah, ini yang sangat-sangat dasar. Kita lancar kaji karena diulang. Ketika disebutkan oleh penulis, ya, San Haji Ibnu Ajurum mengatakan aqsamuhu thalatha. Pembagiannya 3. Ketika berbicara tentang kalam, sebuah perkataan dalam bahasa Arab, dia tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama apa? Ismun. Yang kedua fi'lun. Yang ketiga harfun. Ja'ali makna itu tambahannya ya. Itu keterangan tambahannya. Oke. Jadi saat kita berbicara kalam di dalam bahasa Arab, mesti dia termasuk di salah satu 3 jenis yang ada. Baik. Aqsamuhu. Oke. Salasah. Pertama yang disebut dengan al-ism, al-fi'l, al-harf. Oke. Ini dia. Adakah pembagian yang keluar dari 3 ini? Ya, dalam kebanyakan teori jawabannya tidak. Mungkin ada pengecualian dan lain sebagainya, tapi saya belum menemukan. Gitu ya. Jadi saat disebut dengan kalam, al-kalam, perkataan itu dalam bahasa Arab, kalau dia bukan isim, mungkin dia fi'il atau huruf. Begitu juga kalau bukan fi'il, mungkin dia isim atau huruf. Kalau bukan huruf, mungkin dia fi'il atau isim. Intinya di salah satu 3. Ya, walaupun nanti di situ penulis ja'a ketiga hal ini kita sebutkan ja'a li makna. Apa artinya ini ja'a li makna? Iya, ja'a itu datang, li makna untuk sebuah makna. Artinya dia punya arti. Maksud punya arti adalah apa? Setiap masing-masing ini dia punya arti yang berbeda satu sama lain. Gitu. Nanti pengertiannya kita lihat ta'rifnya. Nah, gitu ya. Jadi dikatakan harfun ja'a li makna. Ya, atau secara khusus, ini secara umum ya, tapi secara khusus karena karena dipoinkan di situ ja'a li makna, yang dimaksud ja'a li makna ini huruf saja. Gitu. Gitu, huruf saja. Kenapa? Ada huruf yang tidak ja'a li makna. Huruf hijaiyah. Ada maknanya. Alif, apa hurufnya? Maknanya. Ba, apa maknanya? Gitu ya. Maka huruf ini ja'a li makna ya. Imma dia, kalau semua ini sudah pasti ya, ja'a li makna itu pastilah ya. Ini kita batasin saja. Ja'a li makna di sini huruf, karena di situ harfun ya, ja'a li makna. Ya, karena ada huruf-huruf yang tidak punya makna. Huruf yang tidak punya makna ya huruf hijaiyah dan huruf-huruf yang lain. Oke, baik. Baik. Oleh karena itu nanti ketika disebut definisinya, maka kita ingin ketahui, terus isim itu apa? Maka isim di sini menurut indal nahwiyin fi istilahin nahwiyin kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha walam tuqtaran ya bi zamanin. Ya. Suatu kata yang menunjukkan atas makna dengan sendirinya tanpa diiringi dengan apa? Atau ditandai dengan masa tertentu. Itu. Nah, jadi isim itu ya dalam bahasa sederhana kita sebut dengan kata benda. Ada kata menunjukkan makna tapi tidak terkait dengan waktu tertentu. Itu isim. Maksudnya bagaimana? Sederhana. Kita sebutkan contoh-contoh meja. Ketika kita sebutkan meja, bahasa Arabnya maktab masalan atau tawilah dan lain sebagainya ya, yang muradif ya, yang semakna. Kita sebutkan maktab. Maktab fahuwa ismun. Kenapa?
karena dia dalat ala ma'na fi nafsiha. Ya, menunjukkan atas maknanya sendiri. Maknanya apa? Meja itu adalah meja yang biasa kita pakai untuk meletakkan sesuatu di atas. Itu maknanya. Maka kita sebut dengan meja adalah tempat meletakkan sesuatu di atasnya. Yang biasanya sifatnya kita katakan terdiri dari kayu, besi, kaca dan lain sebagainya. Sesuai yang dalam tasawur fi dzihn. Itu kalau misalnya kita belajar mantik ya. Kalau antum masih ingat, kalau yang pernah belajar mantik, ya tasawurat itu yang disebutkan ya. Itu kalau dalam filsafatnya itu nanti dengan jauhar wal arad. Oke ya. Nah, ketika disebutkan meja seperti itu, dalat ala ma'na fi nafsiha. Akan tetapi pengecualian di situ lam tuqtaran, iktarana yaqtarinu. Ya. Ya, qarana. Ya, artinya apa? Ya, qarana itu ya apa namanya? Disandingkan. Ya. Qarin, nah gitu ya, iktarana. Jadi ghairu muqtarinin ya bizamanin. Bimana dia tidak terikat dengan waktu. Maksud tidak terikat dengan waktu apa? Meja dulu kita sebut meja. Sekarang kita sebut meja. Yang akan datang kita sebut dengan meja. Gitu. Enggak berubah. Ya, ghairu muqtaran, tidak berubah. Maka kita sebut meja kapanpun itu tetap meja. Walaupun nanti kalau dia perubahan istilah maksud ya pastilah bahasa itu berkembang ya. Bahasa itu berkembang dan perubahan antara penggunaan satu bahasa dengan bahasa yang lain di beberapa daerah itu beda-beda. Nah, gitu ya. Nah, itu makanya dia tidak berkaitan dengan waktu. Meja ya meja. Sawan kana fil ams, fil hadir atau fil mustaqbal. Ya maktab, hada maktab. Wada'tu ya, wada'tu al-qalam ya, wada'tu al-qalama 'ala al-maktab. Ya, ada'u al-qalama 'ala al-maktab. Sa'ada'u al-qalama 'ala al-maktab. Yani huwa. Ya, al-maktab fil hadir wal maktab fil madi wal maktab fi al-mustaqbal. Ya, semua disebut dengan maktab. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimatun dalla 'ala ma'na fi nafsiha ghaira muqtarinin bizamanin minal azmina al-thalatha al-madi wal hadir wal mustaqbal atau madi wal mudhari. Nah, begitu ya. Padahal. Nah, berbeda nanti kalau misalnya dia fi'il nanti berubah ya. Makanya kita kenal nanti ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Nasara pada fi'il madi, yansuru menjadi fi'il mudhari dan amarnya unsur, berubah dia. Tapi kalau maktab, kursi, nafidha, misbah, sabura, sa'a ya dan lain sebagainya itu merupakan isim ghaira muqtaranin, tidak ada indikasi. Karena tidak adanya indikasi terhadap perubahan zaman, maka dia tidak berubah dikarenakan ada perubahan zaman. Baik, berikutnya ya. Tadi al-fi'lu. Nah, sekarang al-huruf. Ya, al-huruf secara bahasa bimana at-tarfu. Ya. Al-huruf secara bahasa bimana at-tarfu. Ya. Sedangkan menurut istilah fi'il dulu ya, malish. Fi'il dulu ya, sebelum isim kan fi'il dulu. Fi'il secara bahasa itu bimana al-hadas. Lughatan al-hadas. Ma makna hadas? Hadis itu baru. Hadas kejadian. Kejadian. Maka ada disebut dengan hadas asghar, hadas akbar, artinya ada sesuatu yang terjadi. Terjadinya yang hadas kalau dalam istilah fikih ya, itu sesuatu yang kita sebut dengan bagian daripada najis, hanya saja dia tidak secara tidak zatnya, tidak zati ya. Maka hadas itu kejadian. Mal hadas, apa yang sedang terjadi? Gitu ya. Mal hadas. Mal hadas. Gitu ya. Itu secara bahasa. Maka al-fi'lu lughatan al-hadatsu. Nah, untuk istilahan tinggal berubah muqtarin ini saja atau taqtarin bi ahadil azmina at-thalatha. Gitu ya. Sama kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha muqtarinan au taqtarinu bi zamanin bi ihda ya min al-azminati ats-thalatha.
Jadi ada kata yang dia menunjukkan makna terhadap kata itu sendiri dan dia berhubungan dengan waktu tertentu. Waktu apa? Di sini disebutkan al-madhi wal hal awil hadir wal mustaqbal, ya, gitu ya. Maka dengan begitu kita sebutkan, ya, kalau isim tadi di sini dikatakan semua dalla ala makna, ya, dalla ala makna, ya, ghaira muqtarin, ya, ghair muqtarin bizaman. Oke, ini isim. Kalau fi'il tetap sama, dalla ala makna, akan tetapi di sini muqtarin bizaman. Nah, bedanya di sini dia tidak ada, ya. Di sini tidak ada dalla ala makna muqtarin bizaman. Nah, muqtarin bizaman ini kita bagi menjadi madhi, hal, awil, hadir, mustaqbal. Oleh karena itu yang ma'ruf kita ketahui, ya, madhi, hal, mustaqbal. Nanti di sini perbedaan pendapat ulama, ya. Ada yang mengatakan kedua ini masuk dengan al-mudhari'. Oke, kalau madhi tetap al-madhi kita sebut, ya. Ada yang mengatakan yang hal ini al-mudhari', yang mustaqbal ini al-amr. Nanti perbedaan ulama nahwu, ya. Gitu. Nanti kita akan ulas lebih lanjut tentang pembagian-pembagian yang ada di sini. Oke, ya. Nah, ini jadi muqtarin bizamanin. Maksudnya apa? Muqtarin bizamanin tadi, ya. Muqtarin bizamanin itu adalah dia terikat dengan waktu. Ya. Oleh karena itu kita ketahui, ya, pembagian yang kita kenal madhi, mudhari, amar. Jika kita sebutkan daraba madhi, yadribu mudhari, ya, dan idrib amar. Dia berubah, ya. Daraba, yadribu, idrib, ya. Madhi, mudhari, amar. Ini, ya. Kenapa? Muqtaran. Ditandai dengan perubahan waktu. Nah, oke. Nah, itulah yang disebut dengan dalla ala makna fi nafsiha ghairu muqtarin bizamin bahwa ism, dalla ala makna fi nafsiha ghairu muqtaranin bizaman ats-tsalasa, wahid min tsalasa, madhi, hal, mustaqbal. Gitu, ya. Fahuwa al-fi'lu. Gitu, ya. Nah, contoh-contohnya banyak sekali, ya. Seperti kita ketahui, ya, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, ya. Banyak sekali itu contoh-contohnya. Baik, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, ya. Tarifnya apa huruf itu? Secara bahasa artinya at-tarfu. Menurut istilah ahli nahwu, kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Oke, di sini ada tadi yang kita tidak bikin supaya jelas. Fi nafsiha. Poinnya adalah fi nafsiha, ya. Di sini juga sama, berarti dalla ala makna fi nafsiha, sama, ya. Bedanya satu ghairu muqtarin, satu muqtaran. Nah, kalau di sini dalla ala makna fi ghairiha. Perhatikan. Dalla ala makna fi nafsiha, dalla ala makna fi nafsiha, dalla ala makna fi ghairiha. Gitu. Ya, poinnya di sini. Nah, saya ingin tanya ke antum, apa kira-kira maksudnya?
Ya, dia memiliki makna jika dia digabungkan oleh kalimat lain. Coba bisa jelaskan kira-kira apa maksudnya? Ya, itu terjemahan kalau di sini dijelaskan hatta tadumma ila hadhil kalimah ghairaha. Gitu. Kira-kira gimana penjelasannya? Siapa yang bisa menjelaskan? Huruf. Bagaimana antum cara menjelaskan huruf? Apa itu huruf? Sesuatu yang tidak memiliki makna jika tidak disandingkan dengan isim dan fi'il. Saya ingin contohkan. Apakah yang antum ungkapkan itu benar? Sebutkan salah satu contoh huruf. Min, ila. Oh, satu saja. Oke. Kalau berdasarkan definisi yang antum buat, sesuatu yang dia tidak memiliki makna kalau tidak disandingkan dengan isim ataupun huruf. Oke. Min berdiri sendiri. Tidak ada isim, tidak ada huruf yang lain. Pertanyaan saya, kira-kira ada makna? Ada makna? Apa maknanya? Hah. Adanya maknanya? Tidak memiliki makna yang sempurna. Tidak. Oh, tambah lagi. Tadi tidak memiliki makna. Cuma karena sudah disebutkan tidak memiliki makna sempurna. Baik. Bukan huruf tapi memiliki makna. Bukan yang dimaksud huruf yang di situ. Bukan yang dimaksudkan huruf di sini. Jadi maksudnya apa itu? Yang dimaksud huruf itu ya nggak ada makna. Kayak ya mungkin alif aja atau ba aja gitu. Yang dimaksudkan di situ. Yang Kan kalau cuma ba nggak ada artinya, kalau disebut billahi jadi ada makna. Oke. Itu satu. Benar, kalau itu sepakat kita. Seperti tadi yang kita katakan, ja'ali mana? Itu sepakat. Masalahnya kita berangkat bukan ja'ali mana tadi. Kalau ja'ali mana kita jelaskan sudah sepakat kita tadi ya. Sepakat ya, itu tidak ada mana ya. Yang masalahnya itu adalah penulis, ulama nahu mengatakan kalimatun dallat ala ma'na fi ghairiha wal mushkila indana laisa indahum. Masalahnya di kita, bagaimana kita memahami fi ghairiha ini? Gitu. Makna yang menunjukkan selainnya. Taib, apa itu? Nah, tadi kalau dikatakan dia tidak memiliki arti kalau tidak disandingkan dengan huruf ataupun fiil yang ada. Taib, kita buat min tanpa ada huruf, tanpa ada fiil. Ada maknanya? Dijawab tadi ada, dari. itu bukan makna, itu arti, Pak. Bukan makna, itu arti. Arti. Kenapa gitu? Makna bahasa Arab, arti bahasa Indonesia, apa bedanya? Maksudnya gimana? Coba bedakan. Coba bedakan. Taib, kita terima itu bukan makna tapi arti. Taib, coba bisa jelaskan perbedaan makna dan arti tersebut. Supaya kita benar-benar yakin yang dijelaskan oleh ulama nahu kita paham. Ini kan selama ini, mohon maaf nih, kita nggak paham ternyata. Saya cek semua teman-teman yang belajar nahu itu, ternyata fahmum ghalat yani. Tidak ada faidah kan? Tidak ada faedah, oke? Apa maksud tidak ada faedah di sana? Nggak ada faedah. Mungkin sama kalau pas yang tadi depan kan ada pertanyaan, jawabannya Ahmad, mungkin dihapuskan mubtada'nya. Oh, tadi masuk dalam kategori itu mufid yang tadi dimasukkan mufid tadi ya. Gitu ya, kira-kira ya. Begitu juga. Begitu juga ya. Yakin seperti itu. Ya, kita hapuskan zep min. Tidak ada makna. Ada maknanya tapi tidak ada artinya tapi tidak ada makna. Nah, pertanyaan berikutnya, apa emang dia maknanya? Kalau artinya memang ada tapi maknanya beda. Maksudnya gimana? Apa sih beda arti dengan makna?
Gitu. Ayo antum belajar bahasa Arab dari dulu, ayo. Dari waktu pesantren, antum kalau dari pesantren dijelaskan sama ustaz antum harus. Ya, kalau anak sepenangkapan anak tadi kalau Iya, itu selesai. Itu kelas ya nih. Ittafaqna. Itu kalau itu ittafaqna. Masalahnya dia di sini kita berbicara tentang huruf. Ada huruf jar, ada huruf qasam, ada huruf ataf, apa lagi? Ada huruf adawatus syartiyah, huruf juga. Ada istifham. Baik. Pertanyaannya apa yang masuk dengan fi ghairiha ini? Kalau secara artinya dan selainnya gitu. Ya, kalau secara hati dan intelek. Ini yang kalau saya sebutkan, mohon maaf, guru-guru kita tidak tuntas menjelaskannya kepada kita waktu kita di sekolah. Benar nggak? Benar kan? Sekarang kita tuntaskan supaya jangan jadi arwah gentayangan gitu. Ya kan kita udah belajar di Mesir ya, belajar di Al-Azhar ya. Kita coba. Walaupun ya saya secara pribadi saya kan bukan jurusan saya bahasa Arab, tapi kan ilmu yang sangat dasar sekali. Oh. Oke. Gimana? Sudah melambaikan tangan? Mau atau berusaha untuk memahami? Oke. Silakan. Oke, baik. Ini ya, coba. Ini yang kita sering tekankan kepada kawan-kawan. Saya ingin berikan contoh sini. Saya bikin simulasinya begini supaya antum lebih paham sebelum saya menjelaskan. Kira-kira sama atau beda? Oke. Yang jawab beda. Bedanya di mana? Pertama, baca. bisa wallahi, Sebentar. bisa wa Allah. Iya, ininya apa barisnya dulu? Ya tergantung sebelumnya Ustaz. Iya, antum bariskan aja. Umpamanya sebelumnya apa? Bariskan saja. Oh, oke, type. Ini saya bikin simulasinya ya. Mudah-mudahan untuk nyambung. Pertanyaannya, kan fokus kita di sini ya. Oke, kita hilangkan ini. Inilah yang dimaksud dengan li ghairiha. Abi pakai yang itu, Adek pakai ini aja, pakai punya Abi yang ini ya. Oh tapi nggak ada di sini. Adek mau YouTube ya? Nah sini. Hah? Ini ada internet gak? Adek mau main di mana? Oke ya, baik ya, kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Ininya kita hilangkan. Inilah yang kita sebut dengan dalla ala makna laisa fi nafsiha walaikin fi ghairiha. Fi ya, bukan dia, fi ghairiha. Sama Umi. Sama Umi bawa sana. Sama Umi. Oke. Ya. Kata wa itu selalu kita katakan begini. Baik, anak-anak sekalian, apa arti wa? Jawaban kita serentak apa? Dan. Benar? Gitu ya? Apa arti bi? Serentak kita jawab dengan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, siapa bilang arti wa itu dengan dan? Siapa yang bilang? Nggak ada. Kenapa? Wa itu bisa diartikan demi, kalau dia qasam bisa diartikan dengan dan, ya. Kalau dia ataf bisa tidak diartikan sama sekali ketika dia ibtida. Dan seterusnya, tergantung kata sesudahnya. Nyambung gak sih? Nyambung ya. Masalan,
Kuliah Jamiatul Azhar bil Qahirah. Gimana cara ngartikannya? Universitas Azhar di Kairo. Bisa nggak kita artikan dengan? Nggak bisa. Maka dari itu huruf itu tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia kita atau bahasa Arab dimaknakan dengan sendirinya. Mesti maknanya harus dengan yang lain. Dia memiliki makna tapi Tidak memiliki makna. Dia tidak bermakna. tidak memiliki makna. Sebelum disandingkan dengan kata-kata yang lainnya. Berarti yang makna-makna Indo itu bukan makna sebenarnya. Bukan makna. Makanya begini, antum kalau belajar bahasa dan kalau antum berusaha untuk menerjemahkan, sehebat-hebatnya seorang penerjemah, dia tidak mewakili mi'ah fil mi'ah maksud dari bahasa yang aslinya. Benar nggak? Sepakat nggak? Kenapa? Karena alih bahasa itu adalah yang paling dekat yang dimaksudkan oleh penutur bahasa asli dengan pengguna bahasa setempat. Gitu. Oleh karena itu, sering kita keliru saat menerjemahkan bahasa Arab kuliah, ya, Jamiatul Azhar bil Qahirah. Kuliah di Universitas Al-Azhar dengan Kairo. Salah. Kan dalam bahasa padan Indonesia itu tidak bisa dengan. Dengan itu maknanya ma'iyah dalam bahasa Indonesia. Sementara bi di situ laisa. Ya, laisa makna lil ma'iyah, ya, bi atau lil ilsaq. Nanti kan makna huruf itu kan banyak kan ya. Tetapi maknanya zaraf. Begitu. Ya, masalan. Oke. Ini gimana bacanya? Tazawwajtu min Aisyah. Pernah jumpa ya kalimat seperti ini? Nggak pernah ya? Ya salah, Masya Allah. Hah? Tidak, susunannya benar ini. Min, bukan an. Tazawwajtu min Aisyata. Aku menikah dengan Aisyah. Bukan dari. Itulah makanya kita katakan al-harfu ma dalla ala makna laisa fi nafsiha walakin fi ghairiha. Berarti arti atau makna huruf itu terpengaruhi oleh huruf setelahnya. Bukan huruf ya, tetapi kalimat. Kalimat. Ya, kata dalam bahasa Indonesia. Kata sesudah ataupun sebelumnya. Berarti secara tidak langsung isim dan fi'il itu memiliki mana yang udah paten gitu. Pasti. Sedangkan Masalan, kursiyun biduni idafatin ayyi kalimatin ukhra. Hal tafham ma'na kursi? Taban. Jalasa biduni ayyi idafatin an kalimatin ukhra. Hal tafham ma'na jalasa? Hal tafham ma'na yajlis? Hal tafham ma'na yajlis? Taban. ولكن في هل تفهم معناه؟ لا معليش في يعني جوه يعني ولا في أعلى ولا في يعني أليس كذلك؟ ya kursi tanpa harus disebutkan jalastu 'alal kursi, ya, wada'tul kursiyya wara'al maktab dan lain sebagainya. Taib kursi fi nafsiha yani fi nafsi yani kursi mafhum yani kalimat kursi ma'nahu kursi fahuwa al-alatu lil qu'ud yani masalan jadi tempat duduk ya, atau kita sebut dengan maq'ad dan lain sebagainya, atau maktab masalan. Tanpa harus kita sandingkan dengan kata-kata yang lain, kita sudah cukup paham. Kenapa? Karena dalat ala ma'na fi nafsiha. Taib. Kalau ba
Kita katakan, apa arti ba? Dengan. Serentak kan gitu, jawabnya begitu ya, dengan. Taib, kalau misalnya antum artikan kata dengan. Wamsahu biru'usikum. Sapulah dengan kepala kamu. Gimana nyapu dengan kepala? Itulah kenapa kalangan ulama fiqih berbeda pendapat dalam memahami hukum Islam, dikarenakan salah satu min asbabil ikhtilafi ara'il fuqaha, ya, dari segi bahasa. Ada yang mengatakan ya ba li tab'id, ba lil ilsaq, ba bimakna apa? Li ziyadah. Beda-beda. Nah, begitu. Sama seperti kita katakan, saya tulis wallah biduni syakal. Orang akan membacanya wallahu. Orang akan membacanya wallaha. Allah akan membacanya wallahi. Benar atau salah semuanya? Benar, tergantung maksud waw di situ. Gitu. Maka tidak katakan wa itu di situ adalah dan. Kan selama ini waw apa artinya? Don serentak. Kenapa? Ya, ala sabilil masalan ala sabil am, ya. Ala mu'dham. Ya, kebanyakan kita menggunakan waw itu lil ataf. Padahal waw itu bukan untuk ataf saja, benar. Waw nanti bisa lil qasam. Waw bisa lil ataf. Waw bisa lil ibtida. Waw bisa dan lain sebagainya. Contoh, saya ingin contohkan. Ini lagi termasuk. Ja'al amiru. Saya hapus saja ya. Saya hapus saja. Nih. Oke, siapa yang bisa baca ini? Kalau di sini khatam lah ya. Di sini tidak ada masalah. Masalahnya nanti di sini. Kenapa? Tentara? Hah? Su. Ada selain su? Sa. Ada yang sih? Oke, yang su alasannya kenapa? Ikut. Hah? Ja'al amiru wal jaisu. Ya, kenapa dibaca jaisu? Ma'tuf ya, dari kata ma'tuf alaih amiru, karena amirunya dia di sini menjadi fa'il, maka di sini menjadi fa'il juga. Ya, ja'al amiru wal jaisu. Oke, seperti itu satu ya. Kita nanti akan diskusikan nanti problemnya itu di sini. Oke, kalau antum maf'ul ma'a jaisa. Walaupun kedua-duanya itu bisa menjadi benar. Hatta kemudian maf'ul ma'aha ketika dua-duanya mustarik. Ya, fungsinya dia mustarik, sama-sama bahwa jais dengan amir sama-sama manusia dan dia bisa bersamaan, maka dia bisa dibaca jaisu atau jaisha. Nah gitu. Sama halnya dengan yang memaknai wawnya di sini ataf. Ya, maka kita katakan jal amiru wal jaisu. Nah, seperti itu. Nah, begitulah bahasa Arab. Untuk mengartikan huruf dia laisa laha ma'nan khasan illa biidafatin kalimatin ukhra. Falaha ma'na. Dia tidak mungkin bisa diartikan kalau dia tidak disandingkan dengan kata yang lain dengan maksud yang diinginkan, gitu. Makanya semula awal bahasa Arab itu biduni nuqat wala syakal. Belum ditemukannya ilmu nahwu. Dan kemudian dipermudah. Lupa saya siapa yang ini sejarahnya, saya lupa. Kan begitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, kan sama, begitu tulisnya. Apa beda huruf ba dengan ta? Ta dengan sa, nggak ada bedanya. Sebelum ditemukan titik di situ, artinya disepakati oleh para ulama nuhat bahwa ba itu titiknya di bawah,
Da itu titiknya 2 di atas, sa itu titiknya 3 di atas. Apa beda jim, ha, kho? Nggak ada. Sama. Dan itulah kalau misalnya antum lihat dalam manuskrip ya, dalam manuskrip masalah Mushaf Utsmani tidak ada. Kok bisa orang Arab baca? Ya emang bahasa orang itu. Gitu. Belakangan berkembang. Ada ilmu nahu ya, termasuk ya siapa yang penemu ilmu nahu di sini disebutkan siapa? Abu Aswad Ad-Du'ali atas instruksi Imam Ali bin Abi Thalib untuk menyusun kaidah bahasa Arab. Kalau enggak, khatam kita yang orang ajam. Jangankan kita yang orang ajam, orang yang musta'arabah saja. Mesir kan di Arab kan Arabisasi ya. Sebelumnya kan Kipti ya. Kemudian datang Amr bin As ya atas utusan Khalifah Umar bin Khattab jadi Arab, dan beberapa negara-negara Timur Tengah yang lain itu jadi Arab, terarabkan. Gitu ya. Bingung mereka itu bahasa Arab. Kenapa? Tidak ada titik, tidak ada baris gitu ya. It's okay lah kalau misalnya nggak ada baris ya. Nggak ada titik, ini gimana coba bacanya? Gitu ya. Gimana bacanya? Iya kalau beda. Sedangkan kita aja yang nggak ada baris bingung. Wallah tadi kita baca. Sama seperti orang yang pertama kali kita awal-awal baca ya kan. Wallah. Tulisannya wallah, ada waw dengan Allah. Ada yang baca wallahu, ada yang baca wallahi, ada yang baca wallaha. Semua disebut. Wallahu, wallahu atau wallaha. Wallaha Ustaz, wallaha atau wallahi. Wallahi Ustaz, semua disebut. Gitu kan? Artinya apa? Itu ilmu tadi yang untuk menyeragamkan. Gitu. Iya. Nah, seperti itu tadi. Gitu. Paham ya? Nah, itulah Masya Allah, itu bahasa Arab. Ini kita baru yang dasar ya, belum masuk nanti ke ilmu yang balaghahnya ya. Ada badi, ada bayan, ada ma'ani dan lain sebagainya. Sangat dalam sekali gitu. Ya, kita yang dasar-dasar saja lah. Yang sadar ternyata yang dasar juga kita belum tamat, pengertian huruf masih bingung. Dalam dalla ala ma'na fi nafsiha. Kalau menurut saya Ustaz itu huruf hijaiyah, iya huruf hijaiyah, khatam kita itafaqna, selesai. Cuman masalahnya di situ kan, makanya dikatakan kalau antum tadi katakan di sini disebutkan tufatus saniyah ya, dikatakan di sini disebutkan ya, hadzal ma'na la yatimmu hatta tadumma ila hadhil kalimah ghairaha. Jelas ya? Hadzal ma'na maksudnya la yatimmu, tidak sempurna, maknanya itu tidak sempurna hatta tadumma, sampai atau sebelum ya, tadumma hazil kalimat, kata tersebut, kata ini dimaksudkan di sini ayatnya kemana? Ke huruf, sampai huruf tersebut bergabung. Dhamma ya dhammu itu bergabung ya. Bergabung dengan apa? Ghairaha, selainnya. Gitu ya. Contohnya zahabtu minal bayit, aku pergi dari rumah. Gitu. Dan contoh-contoh yang lain. Gitu. Paham ya? Baik. Jadi ya bertambahlah wawasan kita ya dari sebelumnya tentang huruf. Problemnya sama. Saya mengajar bahasa Arab dari tahun lalu ya. Maksudnya untuk kalangan kawan-kawan mahasiswa, setelah saya survei ternyata kekeliruan yang banyak terjadi di kita mahasiswa pemula ya tentunya ya, itu sulit mendefinisikan makna huruf, gitu ya, rata-rata. Bukan berarti tidak ada yang tahu, ada juga sebagian sudah tahu, memahami ya. Artinya ya mungkin dia memahami, besar indikasi kemungkinan dia memang benar-benar mutalaah kitab-kitab nahu yang ada, atau gurunya saat menjelaskan sempurna gitu, komprehensif gitu ya. Tapi pada umumnya ya kita ya biasalah ya, saat kita belajar di pondok ya malas-malasan gitu ya. Ya bisa kita ngikuti belajar dengan serius saja sudah syukur, alhamdulillah ya. Yang ada kadang kita suka bolos. Kalaupun nggak bolos kita tidur waktu guru menjelaskan. Ya, karena saya juga pengalaman seperti itu waktu belajar nahu di Indonesia. Gitu ya. Baik ya, dengan begitu kita sudah menyelesaikan makna dari setiap masing-masing kalam tersebut.
Baik, berikutnya silakan kalau ada yang ingin ditanya. Ataf itu artinya mengikuti. Ataf, iya. Jadi kan ringkasnya ketika orang nanya apa huruf itu, Ya ada. jadi jawabnya tidak ada makna sebelum sebelum terpengaruhi atau apa? Ya, sebelum digabungkan dengan kata yang lain. Kata setelahnya gitu. Setelah atau sebelumnya? Oh, sebelum. Iya, setelah atau sebelumnya. Gitu. Jadi hatta di sini kan hatta tadumma ila hadhil kalimat ghairaha, selainnya. Ya, arti selain di sini kan artinya kata itu imma di awal atau imma di akhir. Gitu. Gitu. Nah, umumnya biasanya digabungkan setelah kata tersebut, setelah huruf tersebut, gitu. Masalah wallahu, wallahi, bagaimana kita baca? Atau wallaha, mana yang benar? Kita jawab semuanya benar. Gitu. Wah, gimana semuanya benar? Gak mungkin dong, yang benar itu cuma satu, gitu kan? Al-haqqu min indi rabbik. Berarti yang keliru itu yang dari awal sudah menerjemahkan atau mengartikan huruf itu sebelum ada kata sebelum dan sesudah. Ya, untuk menyederhanakan wajar ya. Saya bukan mengatakan bahwa guru-guru kita itu tidak paham, ya. Tapi ada indikasi guru-guru kita mungkin bisa jadi tidak paham. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh gurunya begitu, gitu ya. Tapi besar tidak sedikit di antara guru kita sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan gini kan. Khatibin nas ala qadri uqulihim. Kalau antum jelaskan terlalu detail, ya repot. Kadang nggak nyambung juga secara logika. Maka sederhana saja ketika mengartikan huruf diartikan kebanyakan kita. Wa apa artinya? Dan, bi artinya dengan, ma artinya bersama, gitu ya. Gitu saja gitu. Maka huruf itu adalah madalla ala ma'na fi ghairiha, ya. Jadi makna yang tidak memiliki arti ya selainnya, dan jarang dijelaskan makna selainnya itu apa kan. Gitu. Sehingga kita nebak-nebak aja selainnya apa ya? Selainnya apa ya selainnya? Gitu. Gitu. Sebentar ya, saya izin bentar ya. Kita lanjutkan ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya, tafadhol. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan. Masih cukup? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kita lanjutkan ya. Waktu kita masih ada tersisa lagi kurang lebih ya 20 menit menjelang azan. Baik, berikutnya itu dikatakan di sini, coba baca alamatul ism. Qala al-musannif wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta. Tamam, baik ya. Nah, pertama di sini kita lihat tandanya dulu ya. Dalam bahasa Arab itu ada tanda-tanda ya, mengidentifikasi atau menganalisis apakah dia sebuah isim atau dia fi'il atau dia huruf. Maka di sini musannif mengatakan ya, As-Sanhaji, Ibnu Jurum mengatakan al-ismu yu'rafu. Jadi isim itu bisa diketahui. Yu'rafu ini bina majhul ya. Jadi bina majhul. Fal ismu yu'rafu, isim bisa diketahui dengan cara apa? Pertama khafad, yang kedua tanwin, yang ketiga masuk alif lam ya, dibubuhi alif lam, yang keempat huruf khafad ya. Apa saja huruf khafad itu? Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Oke. Nah, selain yang disebut dengan huruf khafad tadi disebut dari huruf jar, itu kita kenal dengan huruf jar ya. Ada yang kita kenal dengan huruf qasam. Huruf qasam itu yang menunjukkan sumpah. Ada 3, yaitu waw, ba, dengan ta. Nah, itu tadi ya. Nah, jadi ada khafad, tanwin, dukhul alif lam, wa hurufil khafdi 4. Ya.
Kalau di matan Jurmiyah disebutkan ada 4 cara menandai bahwa kata tersebut adalah isim. Gitu. Ya. Nah, oleh karena itu nanti di sini disebutkan bil khafdi pertama. Apa yang dimaksud dengan khafat? Khafat itu menurut bahasa irtifa. Irtifa itu apa? Ya, naik, terangkat, tinggi. Ya, irtifa berasal dari kata rafa'ah. Nah, secara istilah, menurut istilah ulama nahwu dikatakan ya, ibaratun anil kasrah allati yuhdithuha al-amil amna ba'li. Jadi segala sesuatu yang berharakat kasrah itu disebut dengan rafa. Yaitu au niyabatan anha atau ya mayanubu anha atau yang menggantikannya. Makanya nanti dalam i'rab itu ada disebut dengan khafat. Ada rafa, ada nasab, ada khafat atau jar. Nama lain dari khafat adalah jar. Nah gitu ya. Maka jadi yang tadi disebutkan, jadi kalau ada amil yang memajrurkan isimnya, maka isimnya disebut khafat atau makhfud atau majrur. Itu dikatakan. Ya, masalan nanti Bakrin, Amrin, ya masalan kalau misalnya nanti pembahasan terakhir nanti al-makhfudat ya. Jadi isim-isim yang khafat atau majrur imma dia nanti dengan huruf jar wa imma dengan idhafah. Gitu. Ya, ada beberapa nanti ya. Jadi imma dengan huruf jar masalahnya masalan azhabu ila al-madrasati. Maka kata al-madrasati di situ adalah khafatnya dengan jar. Ya, kenapa? Jarnya dia di sana disebutkan dengan al-madrasati. Oke. Saya contohnya saja. Ya, azhabu ilal madrasah, azhabu ilal jami'ah, azhabu ilal kulliyah, azhabu ilal masjid dan seterusnya. Maka saat pertama kita sebutkan azhab ila al madrasah, ya, maka di sini ti dikarenakan ada ila di sini harf jar. Huruf jar, Allahu Akbar. Huruf jar, sesudah huruf jar maka isimnya disebut dengan majrur. Inilah yang disebut dengan khafat. Khafat, khaftun. Taib ya. Atau dengan idhofah nanti kita sebut ya, nanti pembahasan yang lain sebenarnya. Masalan hadza kitabul mudarris. Hadza kitabul mudarrisi. Maka di sini disebut dengan idhofah. Mudhafun ilaih. Kitabul mudarris atau kitabul muallim dan lain sebagainya. Ya, oke, itu tadi yang disebut dengan khafat. Oke, maka saat kita nemui tanda kasrah atau ma yanubu alaihi, nanti kalau kita belajar i'rab, kasrah itu bisa nanti diwakilkan dengan fathah, ya, dengan ya dan lain sebagainya. Nanti kita masuk di bab i'rab ya. Maka itu disebut dengan khafat, ya. Maka dia disebut dengan khafat. Nah, kalau kita temui dia baris bawah, biasanya adalah isim. Biasanya ya, tidak semuanya. Ya, biasanya walaupun tidak semuanya. Karena nanti fi'il juga nanti terkadang bisa ada yang baris bawah. Kalau dia nanti mu'tal. Baik. Berikutnya tanwin. Tanda kedua tanwin itu dalam arti kata tanwin itu taswid ya, secara bahasa nawwana yunawwinu tanwin, maka dalam bahasa Arab nawwana ta'iru. Ya, burung ya bersenandung. Bertaswid itu kan nanti mengeluarkan suara. Ya. Taswid ya, hakku taswid. Jadi hak memberikan kita suara, memilih. Ya, taswid. Ya, jadi nawwana at-ta'iru ay sawwata, mengeluarkan suara. Ya, mengeluarkan suara. Nanti suara burung nanti disebut dengan gharrada yugharridu, taghrid.
Ya, Twitter itu kan taghrib ya disebutnya. Suara burung, kicauan, kalau kita bahasa Indonesia kicauan burung. Nah, saat burung mengeluarkan suara itu disebut dengan tanwin, nawana yunawwinu. Oke, secara istilah nun sakinah tatba'u akhiral isma lafzan ya wa tufariqu khattan istithna anha bitikrar asaqla 'inda tamat bil qalam. Ya, jadi yang dimaksud dengan tanwin itu ya, tanwin itu adalah ya nun sakinah, ada nun sukun yang mengikuti akhir kalimat secara lafaznya ya, yang membedakan khat ya untuk di pengulangan ya secara bentuk ya saat dituliskan. Jadi bahasa sederhananya itu ketika disebut tanwin dalam bahasa kita ya, kalau tidak fathatain, kasratain, dhammatain, pada dasarnya itu adalah simbol pengganti nun yang sukun. Gitu, dia tidak dituliskan. Makanya nanti ketika dia iltiqa sakinain, dia kan ada nun kecil ya. Untuk menggantikan fathatain, kasratain atau dhammatain. Masalan, qul huwallahu ahadun. Benar enggak? Ya, Allahu ahadun. Kan tulisannya begitu. Tapi kalau kita wakafkan qul huwallahu ahad. Ya, kalau dalam ilmu tajwid. Kalau kita mau kita wasalkan, bagaimana cara membacanya? Du ni lah, ya kan? Karena hukumnya liltiqa'i sakinain ya harus dikasrokan. Tetapi saat kita kasrokan bukan qul huwallahu ahadillah, tetapi du nillah. Nunnya yang dikasrokan karena hakikatnya tanwin itu adalah nun. Gitu ya. Nah, jadi makanya ada nun sakinah ya. Gimana? Dia banyak di Quran yang tanwin dibacanya di bawahnya ada nun kecil kan? Ya, karena memang pada hakikatnya tanwin itu mengganti nun. Buktinya apa? Nanti kalau misalnya antum jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, terutama jamak mudzakkar salim yang 5 salam. Muslimun menjadi muslimuna. Gitu. Jadi nunnya itu kemudian dipisahkan saat kemudian ditanwinkan gitu. Jadi tanwin itu artinya ada nun yang diubah dalam bentuk harokat fathah, kasrah, dhamma. Makanya disebut dengan fathatain, kasratain, dhammatain. Untuk simbolik menunjukkan kata nun, an, gitu ya. Selalu gunnah dan lain sebagainya. Baik, berikutnya tanda ketiga itu adalah alif lam, ma'ruf, hadza ma'ruf. Biasanya kalau ada alif lam dipastikan dia adalah isim. Baitun, al baitu, masjidun, al masjid, ila akhirih. Ya. Biasanya begitu. Maka disebut dengan isim, ya. Fiil tidak bisa. Gitu ya. Fiil tidak bisa. Ya. Masa nggak bisa sih Ustaz? Itu buktinya zahaba menjadi az-zahabu. Bener bisa, cuman bukan fi'il lagi dia. Jadi apa? Jadi isim. Zahaba artinya pergi, az-zahab artinya mas. Bukan fi'il lagi. Bingung antum ya? Kok jadi bingung gitu antum? Iya, biz-zahab, az-zahab biz-zahab. Pergi dengan pergi. Pergi dengan pergi apa? Ini emas, bukan pergi. Gitu ya. Gitu. Makanya dipastikan kalau alif lam biasanya itu adalah isim. Baik, berikutnya alamat keempat, tanda keempat, dukhulu huruf min hurufil khafat. Tadi seperti yang kita sebutkan ya, masalah huruf khafat tadi huruf jar ya. Huruf jar ya masalan ya min, ila, an, ala, minal bait, ilal madrasah, ila akhirih. Nanti kita secara khusus nanti akan kita bahas ya. Dan berikutnya tadi huruf khafat ada dengan huruf qasam. Taib. Untuk huruf khafat ini ada makna-maknanya. Oke, sekelas kita lihat maknanya. Min di situ maknanya beraneka ragam ya. Kita kalau di sini karena saya membacanya tufatus saniyah, saya akan baca keterangan yang diungkapkan dari tufatus saniyah. Maknanya pada umumnya dia makna ibtida. Arti ibtida itu permulaan. Oleh karena itu kita artikan dalam bahasa kita namanya permulaan itu adalah dari. Biasanya
Tapi min itu bukan hanya diartikan dari. Ingat ya, min itu bukan diartikan dari. Seperti tadi, tazawwajtu min Aisyah. Tazawwajtu min Aisyah. Gitu ya. Dengan, kalau dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya, disesuaikan. Nanti ada maknanya lil ibtida, ada lil tab'in, atau ziyadah dan lain sebagainya. Untuk makna-makna huruf nanti di kitab-kitab lain. Atau yang populer kita di Indonesia itu, jadi tingkatannya itu kalau sudah khatam jurumiyah naik ke qawaid, kemudian naik ke jami'ud durus ya. Jami'ud durus. Nah, di jami'ud durus itu dijelaskan makna-makna huruf. Nanti antum bisa rujuk di jami'ud durus. Antum pernah belajar jami'ud durus? Nah, antum beli kitabnya itu bagus, cukup bagus. Jami'ud durus itu cukup lengkap. Nah, itu dijelaskan makna-makna huruf atau kitab-kitab yang lainnya. Tapi maknanya pada umumnya ibtida. Makanya dibaca safartu minal Qahirah. Aku pergi dari Kairo atau aku berangkat dari Kairo. Oke, ila maknanya intiha, sampai ya. Sampai masalan safartu ilal Iskandariyah, sampai. An bimakna al-mujawaza. Biasanya mujawaza itu artinya menjauh, terlepas dan lain sebagainya. Masalan ramaitu saham anil fars. Qaus bukan fars. Ramaitu sahma anil qaus. Apa artinya? Aku memanah atau melemparkan atau melepaskan anak panah dari busurnya. Ya, maka an di situ artinya menjauhkan. Anil qaus. Safartu ramaitu sahma anil qaus. Ala bimakna isti'la, bimakna tinggi. Masalan sa'idtu 'alal jabal. Ana sa'idtu 'alal jabal. Sa'idtu 'alal mimbar dan lain sebagainya. Fi ma'nahu az-zarfiyah, bimana berasal dari kata ala. Ala itu artinya tinggi. Jadi menunjukkan sesuatu yang tinggi. Isti'la. Ya, isti'la itu kan gabungan dari kalimat ala, alawa. Ya, ditambahkan alif sinta. Ista'la. Ya, ista'la. Baik, berikutnya ada tadi fi sudah maknanya zarfiyah. Masalan zarfiyah itu tempat ya. Masalan fil maktab, fil masjid, ya imam nanti tempatnya terkadang kita sebutkan di dalam ya. Terkadang di saja tidak menunjukkan dalam, tergantung tempatnya itu ada ruangan atau tidak gitu ya. Dan lain sebagainya. Berikutnya ada makna rubba. Rubba itu imma litaklil wa imma litaksir. Ya, banyak atau sedikit, dua-dua bisa dimaknai. Masalah rubba sa'imin ya. Laisa lahu jaza illa al-'atash wal ju'. Banyakan orang yang puasa ya, kebanyakan di situ ya. Orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Jadi rubba rajulun karim qabalani. Ya, banyak di antara laki-laki yang karim itu menemuiku. Laki-laki yang mulia yang menemuiku. Lalu ba itu maknanya di ta'diyah, salah satu maknanya. Jadi yang disebutkan di sini ta'diyah ya. Salah satu maknanya masalan di ta'diyah itu masalan menunjukkan semulanya dia fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Masalan zahaba, pergi. Zahaba itu lazim atau muta'addi? Zahaba muta'addi? Ya, lazim bukan muta'addi ya. Maka kita bisa merubahnya menjadi muta'addi dengan menambahkan bi. Atau marartu yang sering kita sebutkan selalu disandingkan dengan bi. Ya, maka kita katakan zahaba, zahaballahu binurihim. Ya, dalam bahasa Arab ya, Allah kalau bahasa kita kan tidak ada sebagai bahasa Indonesianya. Allah memergikan, artinya memergikan itu menghilangkan. Ya, zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya mereka. Atau Allah menghilangkan cahaya yang ada. Gitu. Nah, itu maknanya bi tadi namanya lita'diyah atau marartu bil wadi. Ya, aku melintasi ya wadi tersebut. Ya, oke, kaf maknahu litashbih, laila kal badr. Ya, kal qamar. Ka itu untuk tasbih, perumpamaan. Walam imma lil milk wa imma lil ikhtisas. Masalan, al malu li Muhammad. Harta ini punya Muhammad, ya. Ya, atau lil ikhtisas, al bab lil dar. Al bab lil dar, pintu rumah. Gitu, lil ikhtisas. Jadi pintu untuk rumah, gitu ya. Hanya untuk rumah dan lain sebagainya. Taib, yang terakhir untuk sementara kita cukupkan alamatul ism, yaitu huruf khafat dengan huruf qasam. Jadi
min makhfudat ya, huruf khafat itu selain huruf jar ada huruf qasam juga. Apa itu? Waw, ba, ta. Maknanya seluruhnya dalam bahasa Arab demi. Ya, dalam bahasa Indonesia maksudnya demi. Kalau kita selain demi tidak ada lagi ya. Muradif demi apa dalam sinonim demi apa dalam bahasa Indonesia? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau bahasa Arab itu sinonimnya banyak. Ada waw, ada ba, ada ta. Semua digunakan. Cuman yang ma'ruf sering digunakan waw. Tapi bismillah itu bukan demi artinya. Bismillah itu bukan demi Allah, bukan demi nama Allah. Memang dengan. Banyak itu lil isti'anah nanti tafsirnya. Pernah baca tafsirnya enggak? Jadi banyak itu maknanya bukan qasam. Ya, di bismillah ya, itu dengan nama Allah bisti'anatin ismillah. Kalau makna bismillah tadi ya. Maka dengan itu kan dalam bahasa Indonesia kan kalau demi ya cuma demi ya. Sinonimnya nggak ada di bahasa Indonesia, nggak ada. Demi itu cuma satu, demi saja. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan banyak. Bisa pakai bi, bisa pakai wa, bisa pakai ta. Nah semuanya bisa. Wallah itu paling banyak. Wallah. Billah juga sering. Tallah walaupun jarang tapi ada. Gitu ya. Nah uqsim billah. Gitu. Uqsim billah. Nah, itulah tadi yang kita sebutkan ya. Wa masalan wattini wazaitun. Yang paling banyak itu waw. Ya, wal fajri wal layalil ashr dan seterusnya di Al-Qur'an, wal asri wattini wazaitun. Lalu ba, ya ba nanti ya bika la adribannal kasul. Ya, bika la adrima billah dan lain sebagainya ya. Atau billah la ajtahidanna. Demi Allah aku akan bersungguh-sungguh. Dan terakhir ta tallahi la akidanna asnamakum ya, demi Allah gitu ya, la akidanna asnamakum. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita sudah berlalu 2 jam kurang lebih dan sekarang penghujungnya kita cukupkan. Baik ya, kita cukupkan sementara sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan hari Rabu ya, kalau tidak ada halangan. Ya, hari Rabu kita akan lanjutkan kembali insyaallah diskusi kita, ya pembahasan kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul ya. Silakan.